Di jantung kota Jakarta, di antara jalanan yang ramai dan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, berdiri sebuah rumah sakit tua dan bobrok yang dikenal sebagai rumah sakit yang angker, rumah sakit berhantu. Dinding-dindingnya yang pudar membisikkan rahasia kesakitan, penderitaan, dan jiwa-jiwa yang tersesat. Tapi bukan hanya orang hidup yang berkeliaran di koridornya, orang mati telah mengklaimnya sebagai milik mereka. Rumah sakit ini terkenal karena suasananya yang menakutkan. Suster, perawat, dan dokter berbicara dengan suara pelan tentang kejadian tak dapat dijelaskan yang menimpa shift malam. Pasien akan terbangun dan mendapati tempat tidur mereka bergetar, dudukan infus mereka bergoyang, dan udara dipenuhi hawa dingin yang luar biasa. Namun yang paling menakutkan adalah penampakan hantu pocong. Sosok-sosok spektral ini, yang dulunya manusia, kini terjebak di antara alam, akan muncul tepat pada tengah malam. Seluruh tubuh mereka dibungkus kain kafan putih, diikat erat di kepala dan kaki. Matanya bersinar dengan cahaya dunia lain, dan mulut mereka dijahit, sebuah pengingat mengerikan akan kematian mereka yang terlalu dini. Pocong tidak berjalan seperti hantu pada umumnya. Tidak, mereka bergerak dengan melompat-lompat, kaki mereka tidak pernah menyentuh tanah. Tawa mereka yang menakutkan bergema di lorong-lorong yang kosong, membuat siapapun yang kurang beruntung mendengarnya merinding. Perawat Siti sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit angker itu. Dia sudah sering melihat kejadian-kejadian aneh, tapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk malam dia bertemu dengan pocong. Saat itulah dia mendengar suara tawa yang samar-samar saat dia sedang bertugas larut malam. Dia mengikutinya menyusuri koridor yang remang-remang, jantungnya berdebar kencang. Di sana, dalam kerlap-kerlip cahaya, dia melihat mereka. 3 di antaranya melayang tepat di atas lantai koridor. Mata mereka terpaku pada matanya, dan dia merasakan rasa takut yang dingin menyapu dirinya. Mereka memberi isyarat agar dia mendekat, mulut mereka masih tertutup rapat. Perawat Siti tidak bisa mengalihkan pandangannya, dia lumpuh karena ketakutan. Salah satu pocong menunjuk ke arah sebuah ruangan di ujung lorong. Suster Siti ragu-ragu, namun rasa penasaran menguasai dirinya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Ruangan itu dingin sekali dan udaranya berbau busuk. Di pojok tergeletak seorang lelaki tua, kulitnya pucat dan bening. Matanya bertemu matanya, dan dia berbisik, "Bantu aku." Para pocong itu mengitari perawat Siti, tawanya semakin keras. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan tangan gemetar dia melepaskan kain kafan dari kepala lelaki tua itu. Mulutnya terbuka, dan dia terengah-engah. "Terima kasih," dia serak. "Kami telah terjebak di sini selama beberapa dekade." Perawat Siti mengetahui kisah tragis pocong. Mereka adalah korban kecelakaan yang mengerikan. Fondasi rumah sakit runtuh selama pembangunan, mengubur mereka hidup-hidup. Jiwa mereka masih melekat, mencari pelepasan. Sekarang, setelah kain kafan dilepas, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Sejak saat itu, pocong tidak lagi menghantui rumah sakit. Sebaliknya, mereka tampil sebagai sosok halus, membimbing jiwa-jiwa yang tersesat menuju cahaya. Perawat Siti menjadi pelindung mereka, memastikan mereka menemukan kedamaian.
Maka, legenda rumah sakit angker tetap hidup, rumah sakit tempat orang hidup dan orang mati hidup berdampingan, terikat oleh tragedi dan penebusan. Para pengunjung dan pasien masih merasakan dinginnya udara, namun kini menjadi pengingat akan harapan, jembatan antara dunia ini dan akhirat. Maka, legenda rumah sakit angker tetap hidup, rumah sakit tempat orang hidup dan orang mati hidup berdampingan, terikat oleh tragedi dan penebusan. Para pengunjung dan pasien masih merasakan dinginnya udara, namun kini menjadi pengingat akan harapan, jembatan antara dunia ini dan